Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur bersama-sama pada hari ini kita boleh kembali diperjumpakan di dalam renungan pada hari Jumat 18 Maret 2022. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini atas kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh diperjumpakan kembali di dalam renungan pada hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami renungkan pada saat ini, boleh kami pahami bersama-sama dengan baik, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami pakai sebagai pedoman untuk melanjutkan kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu, ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, firman Tuhan. Kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan katakanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah seperti mayat berjalan. Bapak, Ibu, Saudara, membaca judul ini, mungkin kita akan langsung merespon dengan mengajukan pertanyaan. Memangnya ada mayat yang bisa berjalan? Tentunya judul ini hanya sebuah pengandaian tentang suatu keadaan. Seperti ungkapan yang muncul dalam pembacaan kita pada saat ini. Dalam ayatnya yang pertama dikatakan, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat Sardis mendapat teguran yang sangat keras dari Tuhan. Karena sebagian besar dari mereka sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Rupanya rutinitas yang mereka perlihatkan dalam hidup dan pelayanan mereka tidak diikuti dengan ketulusan hati mereka. Di mata manusia, mereka kelihatan melakukan hal yang sangat terpuji dengan aktif dalam kegiatan rohani. Namun di mata Tuhan, sesungguhnya dasar pelayanan mereka bukanlah karena hati yang mengasihi Tuhan, tetapi orientasi mereka semata-mata untuk mendapatkan fasilitas atau materi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, karena itu bertobatlah. Saudara-saudara, mari senantiasa mengevaluasi sikap.
sikap hati dan ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Jangan sampai kita termaksud dari orang-orang yang diandaikan sebagai orang yang masih hidup, namun sesungguhnya sudah mati secara rohani seperti mayat berjalan. Ingat, banyak yang sangat sibuk dengan rutinitas pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, tapi hatinya sesungguhnya jauh dari Tuhan. Kita melayani dalam kegiatan kerohanian, tapi sesungguhnya hati kita tertuju semata-mata pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Bertobatlah, sebab semua yang kita kerjakan akan diperhadapkan pada pengadilannya. Berjaga-jagalah, sebab kedatangannya sungguh tidak terduga. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bermohon dan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Firman yang telah kami renungkan bersama-sama sekiranya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengingatkan kami semua agar kami melayani betul-betul karena kemuliaan-Mu. Kami melayani betul-betul bersungguh-sungguh dan ikhlas dari hati kami, bukan karena ada sesuatu dan lain hal. Semoga firman-Mu ini Tuhan boleh senantiasa menasihati kami, menegur kami, dan mengingatkan kami yang lalai dalam setiap pelayanan kami. Ya Tuhan, kami datang berdoa untuk sahabat-sahabat renungan harian, untuk orang tua kami di dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, dan juga di dalam pekerjaan mereka. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, menolong, menguatkan, memberikan kesehatan senantiasa kepada mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa bersuka cita di dalam masa tua mereka. Untuk kami, anak-anak-Mu di dalam pendidikan kami, Engkau memberikan ketekunan dan kesabaran kepada kami untuk tetap menjalankan setiap pendidikan kami dengan tekun, sehingga apa yang menjadi harapan kami nantinya Tuhan boleh kami capai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam pertumbuhan kami, Engkau juga tolong kami, berkati pertumbuhan kami sehingga kami boleh tetap senantiasa bertumbuh, semakin takut akan Engkau dan semakin mengenal Engkau. Di dalam masa muda kami, Engkau menolong kami Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh tetap senantiasa berada di jalan-Mu. Kami boleh senantiasa menjalani masa muda kami ini dengan tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Untuk sahabat-sahabat renungan yang mungkin pada saat ini mengalami duka cita, entah kehilangan orang-orang yang dikasihi, Engkau senantiasa kuatkan mereka, Engkau menjadi sumber penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Biarlah mereka tetap senantiasa mempercayakan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka yang berada di dalam kelemahan tubuh, Engkau senantiasa menguatkan mereka agar tetap menyerahkan kehidupan mereka, meyakinkan mereka bahwa Engkau ada untuk menyembuhkan mereka. Berkati setiap makanan minuman yang mereka konsumsi Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan. Untuk sahabat renungan yang mengalami sukacita, pertambahan usia, bersyukur bersama dengan mereka Tuhan, Engkau tambahkan usia mereka. Biarlah di pertambahan usia ini mereka boleh tetap senantiasa mempercayakan kehidupan mereka dan bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Untuk mereka yang mendapatkan berkat-berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan,
Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka dan biarlah mereka tetap senantiasa mengingat berkat yang Engkau berikan dan mereka tetap senantiasa berterima kasih kepadamu Tuhan. Berdoa untuk hamba-hambamu di lingkup gereja, dimanapun itu Tuhan Engkau tempatkan, berkati mereka semua di dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan senantiasa kepada mereka untuk terus menjadi pelayan-Mu yang setia. Untuk setiap pengurus-pengurus gereja, staf-staf gereja, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka boleh senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan adil, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga negara dan bangsa kami ini boleh tetap senantiasa mengalami damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan, untuk wabah penyakit yang melanda kehidupan kami pada saat ini, biarlah kami tetap mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini tidak akan menjadi halangan bagi kami untuk datang kepadamu. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau memutus rantai penyakit ini secepatnya, Engkau memusnahkan penyakit ini secepatnya dari dunia ini, sehingga kami boleh tetap menjalankan aktivitas kami seperti biasa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, sahabat renungan harian, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau ada menguatkan kami sehingga kami boleh menjalani setiap pergumulan kami, menghadapi setiap pergumulan kami ini dengan tetap percaya kepadamu. Setiap rencana kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya sehingga segala sesuatunya itu boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat renungan yang dikasihi Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.